Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panesari Kita dengan NIM 0311124018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah analisis terhadap laporan keuangan pada perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk yang disusun berdasarkan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2024. Nah, laporan keuangan yang saya analisis di sini meliputi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Penyusunan analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja serta kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dan video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini didirikan pada 3 Februari 1968 di Pontianak dengan nama CV Cahaya Kalbar dan resmi menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2013. Nah, status perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia itu merupakan perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak penawaran umum perdana pada tahun 1996. Lalu kegiatan usaha yang dijalankannya itu bergerak di bidang produksi minyak nabati dan minyak nabati khusus untuk industri makanan serta kegiatan perdagangan umum termasuk impor dan ekspor. Nah, salah satu produk terkenal dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini seperti minyak kita, Fortune, dan Sofia, dan masih banyak yang lainnya. Lalu operasionalnya perusahaan itu mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971 dengan fasilitas produksi di Cikarang dan Pontianak. Nah, pada saat ini kantor pusat perusahaan itu berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lalu status kepemilikannya itu entitas induk perusahaan adalah PT Sentrama Niaga Indonesia dengan entitas induk terakhir Wilmar International Limited yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Lalu manajemen perusahaan itu terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Lalu PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini memiliki sebanyak 421 karyawan tetap pada akhir periode tahun 2024. Nah, laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk itu disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau yang kita kenal sebagai PSAK serta peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku. Laporan keuangan itu disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan menggunakan dasar akrual, di mana transaksi dan peristiwa itu diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Di sini aku bakal jelasin yang pertama itu laporan neraca. Nah, laporan neraca atau laporan posisi keuangan ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, laporan posisi keuangan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk itu disajikan dalam bentuk laporan atau report form dengan penyajian vertikal di mana akun disusun secara berurutan mulai dari aset, kemudian liabilitas, dan terakhir ekuitas. Nah, aset dan liabilitas itu diklasifikasikan menjadi lancar dan tidak lancar berdasarkan periode realisasi atau penyelesaian dalam waktu 1 tahun sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Di sini kita akan mulai untuk menganalisis laporan neracanya. Nah, di sini ada aset lancar yang dimana harta perusahaan yang bisa dipakai atau dicairkan dalam waktu dekat sekitar 1 tahun. Di sini ada kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas itu merupakan aset paling likuid yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan sejak tanggal penempatan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2024 diketahui kas dan setara kas PT Wilmar Cahaya Indonesia itu tercatat sebesar 435.860.480
Rp2.241. Nah, kas dan setara kas itu tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak dibatasi penggunanya. Saldo ini terutama berasal dari penerimaan kas atas penjualan produk kepada pelanggan serta penerimaan bunga dari penempatan dana di bank dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Pengakuan dan penyajian kas dan setara kas ini telah sesuai dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas. Nah, penyajiannya dalam laporan posisi keuangan juga telah sesuai dengan PSAK 1. Lalu yang kedua itu ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini merupakan penempatan dana perusahaan pada bank dengan jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk pengelolaan likuiditas dan memperoleh pendapatan bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, diketahui bahwa saldo deposito berjangka itu tercatat sebesar Rp55.35.650.500. Nah, deposito berjangka itu dicatat sebesar nilai nominal dan diklasifikasikan sebagai aset lancar karena akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, perlakuan akuntansi atas deposito berjangka juga telah sesuai dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan dan penyajiannya juga telah sesuai dengan PSAK 1. Lalu yang kedua itu ada piutang usaha. Yang dimana piutang usaha itu diakui dan disajikan sebesar nilai tagihan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Piutang usaha juga timbul dari transaksi penjualan produk minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya kepada pelanggan. Nah, di sini diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, piutang usaha itu terdiri dari pihak ketiga yang dimana itu sebesar Rp537.18.793.331. Nah, sedangkan untuk pihak berelasinya itu sebesar Rp460.758.556.556.031. Nah, piutang usaha juga dicatat sebesar jumlah yang dapat direalisasikan dan dikelola sesuai dengan kebijakan kredit perusahaan. Pengakuan dan pengukuran piutang usaha juga itu telah sesuai dengan PSAK 71 dan pengungkapan piutang pihak berelasi juga telah sesuai dengan PSAK 7. Lalu ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini merupakan piutang yang timbul di luar kegiatan usaha utama perusahaan, antara lain klaim atau transaksi non-operasional kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi. Piutang ini disajikan sebesar nilai yang diharapkan dapat ditagih, yang dimana penyajian piutang lain-lain juga telah sesuai dengan PSAK 71 dan PSAK 1. Lalu yang kelima itu ada persediaan, yang dimana persediaan itu terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi produk kelapa sawit dan turunannya. Pada tanggal 31 Desember 2024, itu diketahui bahwa persediaan tercatat sebesar Rp355.656.540.245. Nah, persediaan itu diukur berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto dengan metode rata-rata tertimbang, dan perusahaan itu membentuk penyisihan penurunan nilai berdasarkan penelaahan berkala atas kondisi persediaan. Pengakuan persediaan juga itu telah sesuai dengan PSAK 14 tentang persediaan. Lalu di sini ada uang muka pembelian yang dimana sebesar Rp55.972.871 merupakan pembayaran di muka kepada pemasok atas pembelian bahan baku dan kebutuhan operasional yang belum diterima sampai akhir periode. Nah, penyajian uang muka pembelian juga itu telah sesuai dengan PSAK 1. Lalu ada pajak dibayar di muka di sini sebesar Rp170.223.828 berasal dari kelebihan pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya yang akan dikompensasikan atau diminta kembali pada periode berikutnya. Pengakuan pajak dibayar di muka juga telah sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Lalu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan biaya yang telah dibayar namun manfaatnya diterima pada periode mendatang, seperti asuransi dan sewa,
beban ini diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya. Nah, penyajian beban dibayar di muka juga telah sesuai dengan PSAK 1. Lalu selanjutnya itu ada aset tidak lancar atau yang dimana ini tuh merupakan harta perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada aset pajak tangguhan sebesar 10.580.221.351 rupiah yang timbul dari perbedaan temporer antara akuntansi komersial dan fiskal yang akan memberikan manfaat pajak di masa depan. Nah, pengakuan aset pajak tangguhan juga telah sesuai dengan PSAK 46. Lalu ada estimasi tagihan pajak. Ini merupakan estimasi klaim atas kelebihan pembayaran pajak yang masih dalam proses restitusi kepada otoritas pajak. Nah, penyajiannya juga telah sesuai dengan PSAK 46 dan PSAK 1. Lalu di sini ada aset tetap. Nah, aset tetap ini kecuali tanah itu dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya langsung hingga siap digunakan. Sedangkan biaya legal HGB itu diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan tidak diamortisasi. Setelah pengakuan awal, aset tetap itu disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Dengan penyusutan metode garis lurus berdasarkan umur manfaat yang dimana bangunan itu 8-20 tahun, tangki 10-20 tahun, mesin dan peralatan 4-20 tahun, peralatan pabrik 4-16 tahun, peralatan kantor 4-8 tahun, dan kendaraan 4-8 tahun. Nah, biaya signifikan dan biaya pinjaman dikapitalisasi, aset dalam penyelesaian direklasifikasi saat siap digunakan, dan penghentian aset itu diakui saat dilepas atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomis. Nah, dengan penelaahan estimasi itu dilakukan setiap akhir tahun. Nah, perlakuan akuntansi pada aset tetap juga telah sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap. Lalu selanjutnya itu ada liabilitas atau utang atau juga kewajiban perusahaan yang masih harus dibayar. Nah, di sini ada liabilitas jangka pendek, yang dimana liabilitas jangka pendek ini meliputi utang usaha kepada pemasok, utang lain-lain, utang pajak, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, serta liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak timbul dari penerimaan pembayaran pelanggan sebelum kewajiban penyerahan barang terpenuhi. Lalu ada liabilitas jangka panjang yang dimana ini tuh merupakan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Lalu yang ketiga itu ada utang usaha yang dimana ini tuh merupakan kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian bahan baku dan jasa, yang dimana pengungkapan utang usaha ini dilakukan dalam catatan instrumen keuangan dan transaksi pihak berelasi sesuai dengan tingkat materialitasnya. Pengakuan utang usaha telah sesuai dengan PSAK 71. Lalu ada utang pajak yang dimana ini tuh mencerminkan kewajiban pajak yang masih harus dibayar sampai akhir periode pelaporan. Lalu pengungkapan utang pajak ini tuh dilakukan dalam catatan pajak penghasilan yang dimana pengakuannya juga telah sesuai dengan PSAK 46. Lalu ada liabilitas imbalan kerja yang dimana ini tuh merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawan atas imbalan pasca kerja. Pengukuran liabilitas ini melibatkan estimasi aktuaria yang diungkapkan dalam SYLK. Pengakuan liabilitas imbalan kerja juga telah sesuai dengan PSAK 24. Lalu selanjutnya itu ada ekuitas atau modal atau hak pemilik perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh utang. Nah, di sini ada modal saham yang dimana itu mencerminkan saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam CLK sendiri. Lalu ada tambahan modal disetor. Ini tuh merupakan selisih antara nilai setoran pemegang saham dan nilai nominal saham. Lalu ada saldo laba, ini mencerminkan akumulasi laba perusahaan setelah dikurangi pembagian dividen, jika ada dan dipengaruhi oleh laba tahun berjalan. Nah, pengungkapan ekuitas juga telah sesuai dengan PSAK 1.
Nah, selanjutnya itu adalah laporan laba rugi yang dimana ini tuh merupakan laporan keuangan yang menjanjikan kinerja perusahaan selama suatu periode dengan menunjukkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu disusun dalam bentuk multiple step untuk perusahaan PT Wilmar Syah Indonesia Tbk. Nah, yang menyajikan laba secara bertahap mulai dari pendapatan, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, hingga laba sebelum dan sesudah pajak. Nah, penyajian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kinerja operasional perusahaan. Lalu di sini ada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang dimana ini tuh berasal dari penjualan produk minyak sawit dan produk turunannya kepada pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, pendapatan itu diakui pada saat pengendalian atas barang berpindah kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan kontrak penjualan. Kebijakan pengakuan pendapatan ini didasarkan pada identifikasi kontrak, kewajiban pelaksanaan, harga transaksi, serta pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Dan pengakuan pendapatan juga telah sesuai dengan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Lalu di sini ada beban pokok penjualan yang dimana ini tuh mencakup seluruh biaya yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi dan penjualan produk. Nah, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Beban pokok penjualan ini diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait sesuai dengan prinsip pencocokan. Nah, pengakuan beban pokok penjualan ini juga telah sesuai dengan PSAK 14 tentang persediaan dan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Lalu ada beban penjualan. Nah, ini tuh merupakan beban yang timbul sehubungan dengan kegiatan distribusi dan pemasaran produk perusahaan, termasuk biaya pengangkutan dan biaya terkait penjualan lainnya. Beban ini diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha. Lalu penyajian beban penjualan juga sudah sesuai dengan PSAK 1. Lalu ada beban umum dan administrasi yang dimana itu mencakup beban operasional yang berkaitan dengan kegiatan pendukung perusahaan seperti gaji dan tunjangan karyawan, beban kantor, jasa profesional, serta biaya administrasi lainnya. Beban ini diakui pada periode terjadinya dan beban ini tuh diakui pada periode terjadinya. Nah, pengakuan dan penyajian beban umum dan administrasi itu juga telah sesuai dengan PSAK 1. Lalu selanjutnya itu ada beban keuangan. Nah, ini tuh si beban keuangan ini tuh berasal dari beban bunga atas liabilitas keuangan perusahaan. Nah, beban keuangan itu diakui dengan metode suku bunga efektif selama periode terjadinya kewajiban keuangan. Nah, pengakuan beban keuangan telah sesuai dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Lalu ada pendapatan keuangan, ini tuh berasal dari pendapatan bunga atas penempatan dana perusahaan termasuk deposito berjangka dan saldo kas di bank. Pendapatan ini diakui secara akrual sesuai dengan jangka waktu penempatan dana. Pengakuan pendapatan keuangan telah sesuai dengan PSAK 71. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan. Nah, ini tuh merupakan hasil bersih dari seluruh pendapatan dan beban perusahaan sebelum pengaruh pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Lalu ada beban pajak penghasilan yang dimana ini tuh terdiri dari pajak ini dan pajak tangguhan. Pajak ini itu dihitung berdasarkan laba kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan pajak tangguhan itu timbul dari perbedaan temporer antara dasar akuntansi dan fiskal. Pengakuan beban pajak penghasilan juga telah sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Lalu ada yang terakhir itu ada laba tahun berjalan. Ini tuh merupakan laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi beban pajak penghasilan, yang dimana selanjutnya itu akan mempengaruhi saldo laba pada laporan posisi keuangan. Nah, demikian pemaparan saya terhadap analisis laporan keuangan PT Wilmar Syah Indonesia Tbk yang didasarkan pada catatan atas laporan keuangan pada tahun 2024. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan.
Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.